Malam ini kita lanjut adalah sunnah waktu membasuh atau mencuci dua tangan. Kan muka udah kan? Nah, muka sampai kepada yang sunnah-sunnah kita sudah bahas. Malam ini kita sampai pada anggota cuci tangan. Kalau tangan itu wajib, tetapi ada sunnah-sunnahnya juga. Yang pertama, sunnah waktu kita mencuci tangan adalah ayyabtadi'a minal kaffaini, memulai dari dua telapak tangan. Dari dua telapak tangan dulu, bukan dari atas dulu. Meskipun kalau dari atas dulu juga boleh, sah, tetapi supaya lebih sempurna, supaya dapat pahala sunnah, adalah memulai dari bawah, mencuci dari dua telapak tangan dulu. Ini yang saya ceritakan dulu, pernah kejadian di bulan Ramadan kan, ada ustadz yang ceramah yang dia bilang kalau kita cuci tangan dari atas ke bawah tidak sah wuduknya katanya. Kebetulan saya jamaah di situ, kebetulan sholat di situlah, saya dengarkan terkejut. Tapi nggak mungkinlah kita bantah orang sedang ceramah. Tapi setelah selesai ceramah, saya tunggu orang udah pada pulang semua. Tinggallah ustadz sendirian dengan beberapa pengurus masjid. Pas ustadznya lagi sendirian ngambil kereta, saya hampiri, saya ngobrol lah. Baik-baik, pelan-pelan saya tanyakan. Nah, rupanya tidak kuat alasannya, hanya berpedoman pada ayat Al-Quran yang di situ masih sangat umum maksudnya. Tetapi yang benarnya adalah sesuai dengan penafsiran para ulama-ulama, sah kalau berwudu dari atas ke bawah. Tapi untuk lebih sempurna, lebih dapat pahala sunnah, cuci tangan mulai dari bawah, dari dua telapak tangan. Itu yang pertama. Selama ini dari mana kita mulai? Dari atas pada di tengah? Nggak menentu ya, mana enaknya. Ya, dari dua telapak tangan memulainya. Kemudian selanjutnya ada doa juga waktu kita cuci tangan itu. Ada doanya. Kalau yang doa dengan bahasa Arabnya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Waktu cuci tangan kanan, kan tangan dulu kan, kanan dulu ada doanya. Apa doanya? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairil hisab. Jadi kalau terjemahannya begini, ya Allah berilah kepadaku nanti buku catatan amalku, aku terima dengan tangan kanan. Karena kalau di hari akhirat nanti kita terima buku kita dengan tangan kanan, itu menandakan buku amal kebaikan. Dan masukkanlah aku dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau nggak bisa hafal yang bahasa Arab, boleh saja kita berdoa pakai bahasa kita sendiri. Apa doanya di situ? Ya Allah, mudah-mudahan tangan kanan ini yang akan menerima buku catatan amalku nanti di hari akhirat, dan masukkanlah aku dalam surga tanpa hisab. Itu yang kita bacakan waktu mencuci tangan kanan. Jadi kalau begitu nggak sempat kita ngobrol kalau sedang wudu, karena ada doa semua. Dari kemarin pertama kan ada doa semua kan, sampai cuci tangan ada doa. Jadi nggak sempat kita bicara dengan kawan, sehingga ataupun nggak sempat kita nggak fokus sama wudu. Pasti fokus kalau kita amalkan ini, karena setiap yang kita lakukan pasti ada doa.
Itu dicatat doanya. Waktu cuci tangan kanan, doanya apa? Ya Allah, semoga tangan ini nanti yang menerima buku catatan amal dan masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Ini masih tangan kanan, belum tangan kiri. Mulainya dari mana? Dari telapak tangan sampai ke siku, sambil baca doa tadi. Nah, kalau bahasa Arabnya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Nah, udah bisa hafal bahasa Arabnya? Belum? Mau dihafal? Nah, kalau mau dihafal, di Ustaz Rais share juga nanti di grup. Share juga di grup yang versi bahasa Arabnya. Tapi kalau nggak bisa hafal lagi, ya maklumlah, macam mana kita menghafal. Ya kan? Yang kita pikirkan sehari-hari bukan itu lagi sekarang. Nah, tapi kalau dengan bahasa kita kan mudah kan? Nah. Kemudian waktu cuci tangan kiri, apa doanya? Nah, sebalik yang tadi doanya. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menerima catatan amalku dengan tangan kiri ini. Nah, karena kalau orang menerima buku amalan dengan tangan kiri, itu tandanya keburukan. Jadi waktu membasuh tangan kiri itu doanya, ya Allah, jangan sampai tangan kiri ini ya Allah yang menerima buku amal catatan saya di hari akhirat. Nah, mudah mengingatkannya kan? Nah, membayangkan aja apa yang cocok. Kalau tangan kanan cocoknya menerima buku amal catatan kita. Kemudian sunnah yang kedua, yaitu at-tayammunu. Ya, jadi mendahulukan yang kanan dulu. Jadi mencuci tangan yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Udah? Nah, kemudian sunat yang ketiga, yaitu menggosok-gosok tangan. Jadi bukan hanya dialirkan air saja, tapi juga digosok-gosok dengan tangan. Biasa begitu kan? Nah, digosok-gosok dengan tangan biar airnya merata sampai ke lubang pori-pori. Udah. Sunat yang keempat, ini masih waktu cuci tangan. Sunat yang keempat adalah takhlil. Takhlil. Apa makna takhlil? Buat begini. Apa nama ini? Menyela-nyela ya. Jadi menyela-nyela. Menyela-nyela. Udah kan? Memasukkan ya, memasukkan jari ke dalam jari yang lain. Dengan cara mentasbik, membuat menjerjak itu kan. Memasukkan apa namanya? Nyela-nyela ya. Kemudian sunat yang berikutnya melebihkan sampai ke atas apa namanya ini, sampai dekat ke ketiak. Lebih bagus sampai ke ketiak, dilebihkan dari siku. Yang wajib kan siku. Jadi untuk lebih sempurna
dapat pahala sunnah dilebihkan sampai ke atas. Bahkan kalau sampai dekat ke ketiak itu lebih sempurna. Nah, kalau enggak setengahnya. Ini kan siku, ini kan apa namanya, bahu. Di tengah-tengah antara siku dan bahu sampai ke situlah kita kenakan air. Itu sunnah. Nah, kita lebihkan air sampai ke pertengahan antara siku dan bahu. Nah, makanya harus agak longgar baju kita pakai ini. Kalau kita laki-laki, kalau pas ini agak sempit, nggak dapatlah pahala sunnahnya itu. Apalagi kalau yang pas di siku ini bisa nggak sah nanti. Misalnya gini, contoh ya. Nah, misalnya segini aja dibuka misalnya. Ini nggak sah ini. Jadi harus lebih dia sedikit. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tidak sempurna wajib kecuali dengan harus dilebihkan, maka yang dilebihkan sedikit itu juga wajib, maka harus lebih sedikit. Nah, harus diangkat. Maka ini penting untuk bapak-bapak ini. Kalau misalnya kita pakai baju kan, nah ini harus lebih. Harus lebih sedikit supaya sah. Kalau mau lebih sempurna pahala sunnahnya sampai ke pertengahan antara siku dan bahu, lebih dekat ke siku ke bahu lagi, lebih sempurna lagi. Yang tidak sah kalau hanya pas di pergelangan siku, itu nggak sah, harus ada lebih dia sedikit. Nah, itu sekedar sah, tapi kalau udah dapat sunnah harus lebih lagi sampai ke pertengahan antara siku dan bahu. Nah, selama ini gimana kita berwuduknya? Ada nggak kita perhatikan sampai begitu? Ada? Nah, kalau enggak ya nggak sah. Nah, jadi supaya lebih sempurna sunnah, lebihkan sampai ke pertengahan antara apa? Siku dan bahu. Sudah. Kemudian tahrikul khatim alladhi yasilul ma'u tahtahu, menggerak-gerakkan cincin. Nah, ini kan cincin, digerak-gerakkan. Nah, ini sunnah supaya pasti airnya sampai. Tapi kalau cincin yang agak ketat, artinya kalau nggak kita goyang-goyang, bisa-bisa nggak sampai airnya. Itu wajib digerakkan. Cincin, ibu pakai cincin nggak? Nggak. Pasti itu nanti keluar pas ke pesta baru pakai. Kalau ke pengajian nggak keluar dia itu. Ya? Kalau udah ke pesta baru nanti keluar cincinnya. Jadi kalau kita pakai cincin, nyampe nggak airnya di bawah cincin ini? Kalau nggak kita goyang-goyang ini cincin, nyampe nggak airnya? Nggak. Kalau nggak, maka wajib digoyang supaya airnya nyampe kena ke kulit. Tapi kalau cincinnya longgar, tidak kita goyang-goyang pun cincinnya tetap nyampe, sunnah digoyangkan. Sunnah digoyangkan. Tapi kalau pasti nggak nyampe kecuali harus digoyang, maka wajib digoyangkan. Nah, maka pertanyaannya, apa hukumnya menggerak-gerakkan cincin waktu berwudu? Pertanyaan itu, jawabannya tergantung. Bisa sunnah, bisa wajib. Kalau airnya sudah sampai ke kulit yang di bawah cincin tanpa digerak, maka hukum gerakkan cincin sunnah. Tapi kalau airnya tidak akan sampai kecuali harus digerak-gerakkan cincin, maka hukum menggerakkannya wajib. Pintar. Nah, udah? Ini tergantung. Maka kadang-kadang saya suka cabut aja cincinnya. Pas wudhu kadang-kadang pindah aja. Lebih pasti. Nah, cincin ini kadang-kadang nggak tahu kenapa kok makin lama makin mengecil dia.
Kok makin lama makin kecil cincin ini? Padahal bukan cincin yang kecil, kitanya makin gemuk. Ya kan? Jadi begitu. Hukum cincin yang kita pakai itu waktu wudu harus dipastikan sampai air ke bawahnya. Kalau nggak sampai tidak sah. Maka hukum menggerakkan cincin bisa sunnah, bisa wajib. Gelang gimana ya? Sama juga. Kalau gelangnya jam juga, jam tangan. Tak ada juga jam yang ketat kan? Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang gemuk badannya, itu kadang-kadang jamnya memang agak lengket ya ke kulit. Nah, nggak bisa diputar. Nah, itu gimana? Ya harus macam tadi. Kalau memang harus dilepas supaya baru nyampe, ya wajib dilepas. Diputar nggak bisa mutar dia. Kan nggak nyampe airnya kan? Berarti wajib dibuka supaya airnya kena. Nah, udah. Kemudian sunat yang selanjutnya, yang ketujuh adalah mualat. Mualat diantara cuci wajah dan cuci dua tangan. Maksudnya beriring-iring, jangan jeda. Begitu selesai cuci muka, langsung masuk ke cuci tangan. Jangan habis cuci muka santai dulu, ngerokok dulu kalau bapak kan. Nanti baru sambung lagi. Itu namanya tidak mualat. Tidak mualat. Arti mualat itu beriring-iring. Beriring-iringan. Nah, itu hukum mualat itu sunnah. Jadi bisa saja kalau kita habis cuci muka, break dulu, ya. Nanti baru sambung lagi, sah. Nah, cuman tidak mualat namanya. Hukum mualat itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah taslis fima madha. Yang disebutkan tadi melakukan 3 kali. Yang tadi disebutkan dibuat 3 kali. Itu sunnah. Jadi berapa sunnah waktu kita cuci tangan? 8. Nah, nanti kalau lupa, insya Allah nanti di-share lagi di grup, ya. Nah, cuman jangan sayang orang yang share, yang repot sibuk, kami udah susun, udah share, sampai di grup nggak dibaca, ya. Nah, harusnya diulang-ulang supaya lebih teringat. Kemudian selanjutnya sunnah waktu kita membasuh kepala. Di tangan udah selesai tadi. Berarti kalau waktu cuci tangan tidak ada sunnah sebelum dan sunnah sesudah. Hanya sunnah waktu kita mencuci tangan. Ada 8 tadi kan. Nah, yang selanjutnya setelah tangan apa lagi? Kepala. Kepala kan rukun kan, wajib kan. Nah, membasuh sebahagian kepala itu hukumnya wajib. Tetapi di dalamnya itu ada sunnah. Nah, jadi kalau kita laki-laki, sunnahnya gimana? Kalau yang rambutnya pendek ya, bukan rambutnya panjang atau bukan macam ibu-ibu, itu sunnahnya gini. Wa yusannu ayyada'a ibhamaihi ala sudghaihi wa yulsiqa syabbatayni bi ba'dihima wa yabda'a bil masih min muqaddimatir ra'si ila akhirih wa yarudduhuma ilal muqaddimati in kana sya'ruhu yanqalibu wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan aw tawilan ka sya'ril mar'ati fala yarudduhu. Nah, ini tergantung rambutnya. Ini saya jelaskan dulu untuk kita yang rambutnya pendek. Yang pendek ya sederhana lah. Gimana caranya? Letakkan 2 ibu jari di sini. Nah, ya dah. Nah, baru ini dibawa ke belakang, balik lagi. Coba praktek. Nah, coba praktek. Taruh 2 ibu jari ya di sini. Maaf ya, kayak gini. Ya, udah. Terus sampai ke belakang, balik lagi. Nah,
Jadi ini dibawa ke belakang. Nah, ini balik lagi. Nah, jadi ini untuk rambut yang pendek, ya rambut yang pendek. Tapi kalau ibu-ibu enggak, kalau ibu enggak, atau yang rambutnya memang sangat pendek, ya enggak perlu begitu, sekali aja udah. Nah, tapi kalau ibu-ibu ya sekali aja. Ibu-ibu kalau rambutnya kan panjang, sekali aja bawa ke belakang, nggak perlu lagi ke belakang ke depan. Ya, kalau kita yang rambutnya biasa begini, pertama tarik ke belakang, baru dibalikkan ke depan. Tapi kalau ibu nggak usah, lucu kan kalau dibalik ke depan lagi kan. Nah. Itu juga ada doanya ya, waktu membasuh kepala ada doanya juga yang artinya ya Allah turunkanlah kepadaku rahmat. Kan kepala kan turun biasa kan, baca doa yang dengan bahasa kita juga boleh. Ya Allah turunkan kepadaku rahmat daripada berkahmu dan naungilah aku nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan melainkan naunganmu. Ya Allah haramkanlah buluku dan rambutku dari api neraka. Kan ini kena air kan, air kan memadamkan api. Nah, doanya itu ya Allah padamkanlah api jangan sampai menyentuh rambutku. Nah itu doanya. Kalau yang mau yang bahasa Arabnya juga ada. Allahumma ghashini birahmatik wa anzilni alayya min barakatik wa adillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Artinya yang saya sebutkan tadi. Ya. Udah. Terus selanjutnya sunnah yang waktu kita membasuh kepala. Apa selanjutnya? Yaitu membasuh dua telinga. Jadi waktu kita basuh kepala juga sekalian kita basuhkan telinga, kedua-duanya. Udah. Nah, ini bukan basuh telinga yang biasa kita lakukan, lain lagi. Kalau yang biasa kan setelah cuci kepala cuci telinga kan, ini bukan cuci telinga yang itu lain lagi. Ini basuh telinga yang dilakukan bersamaan dengan kepala. Waktu tadi menyapu kepala itu juga disapu dua anak telinga disapu juga. Nah, jadi dia ada dua kali dikenakan ke telinga. Pertama waktu kita basuh kepala, kemudian nanti ada lagi khusus untuk dia, khusus untuk telinga. Maka kalau kita rajin berwudu dan dengan cara yang benar, itu bisa diperiksa telinganya bersih itu. Ya, nanti coba periksa telinga kuping pasangan kita masing-masing, tengok bersih nggak? Pas tidur tengok kupingnya bersih nggak ya? Jadi kalau orang biasa wuduknya benar macam ini itu bersih. Nah, siap-siap nanti ya, siapa duluan ngantuk nanti. Ditengok nanti oh bersih, berarti ini rajin betul ini. Nah, tapi kalau jarang disapu jangan ya pastilah nampaklah. Jarang kena air. Cuman sebelum tengok punya orang, tengok punya sendiri dulu. Sebelum periksa punya orang lain, ya, periksa juga punya diri sendiri. Udah. Kemudian yang ketiga adalah mualat, di antara mencuci dua tangan dan membasuh kepala. Mualat tadi langsung setelah tadi selesai cuci tangan,
langsung berpindah ke menyapu kepala, mualat, beriring-iringan, tidak jeda. Itu sunnah. Dan yang keempat, sunnahnya adalah membuat 3 kali. Ini nggak banyak ini sunnahnya. Cuman meletakkan jari semuanya di atas kepala, bawa ke belakang, balikkan lagi, kemudian juga disapu anak telinga. Dibuat 3 kali. Kalau enggak ya selama ini kan gitu aja kan, cuman sedikit aja. Sah. Tapi yang sempurnanya enggak begitu. Yang sempurna macam ini semua. Dan ada doanya agar rambut kita, bulu kita tidak disentuh oleh api neraka. Coba bayangkan, setiap kali berwudu itu doanya. Ya Allah, jangan sampai buluku, rambutku ini disentuh oleh api neraka. Sehari berapa kali kita wudu? Berapa kali kita mendoakan itu kan? Apa enggak jaminan masuk surga? Nah, maka jangan remehkan yang sunnah-sunnah ini. Enggak boleh meremehkan amalan yang sunnah. Kemudian selanjutnya sunnah sesudah nyapu kepala. Nah, tadi kan waktu sapu kepala ada sunnah kan? Setelah sapu kepala, kan ada yang wajib, berikutnya apa yang wajib setelah nyapu kepala? Kaki kan? Nah, sebelum nyampe ke kaki ada sunnah yang dilakukan. Apa itu? Yaitu apa? Sesudah sapu kepala, sunnah yang pertama adalah menyapu 2 telinga. Nah, ini baru masuk yang khusus untuk telinga. Kalau yang tadi telinga itu yang dibasuh berbarengan dengan kepala. Kenapa yang pertama tadi disunahkan juga basuh telinga? Karena untuk keluar dari khilaf, ada pendapat ulama yang mengatakan uzun minar ra'si, telinga bagian kepala. Maka di saat kita disuruh basuh kepala, ya telinga juga harus basuh. Kenapa? Karena telinga bagian kepala. Udah, setelah nyapu kepala, sunnah yang berikutnya adalah menyapu 2 telinga. Ini ada doa. Dan doa ini juga ayat Quran ini doanya ini. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ini ayat Quran. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah aku sebahagian daripada orang-orang yang mendengarkan ucapan orang lain dan mengikuti ucapan-ucapan yang baik. Sehingga kalau ini kita doakan terus, diterima sama Allah, maka kita akan jadi orang yang senang dengar nasihat dan mudah mengamalkan nasihat. Nah, kenapa? Karena permintaan kita itu, ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang baik-baik. Kalau yang nggak baik, nggak kita ikuti. Itu doanya. Apa doanya? Nah, dicatat nanti Ustaz Rais ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar wa a'udzubika minan nar wa su'id dar. Ya Allah, perdengarkan kepadaku, kepada telingaku ini. Kan waktu basuh telinga kan, maka doanya cocok dengan telinga. Telinga tukang apa? Tukang mendengar. Jadi doanya itu, ya Allah, perdengarkanlah kepada telingaku ini nanti seruan panggilan waktu masuk surga. Sehingga kita termasuk orang yang dipanggil masuk surga. Jangan perdengarkan kepada telingaku panggilan masuk ke dalam neraka. Cocok doanya kan? Nah, jadi kalau nggak bisa nanti pakai bahasa Arab, itu aja. Ya Allah, ada waktu kita cuci telinga. Ya Allah, jadikanlah telingaku ini, ya Allah,
nanti yang mendengarkan waktu dipanggil masuk dalam surga. Bacalah amin. Kayak semangat masuk surga ya. Ya Allah, jangan engkau jadikan telingaku ini nanti yang mendengarkan waktu dipanggil masuk dalam neraka. Amin. Kok berat kali baca amin, ya kan? Dalam majelis itu adalah salah satu tempat yang mustajabah doa. Tempat-tempat yang mustajabah doa diantaranya adalah majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Karena ini murni majelis yang kita tidak ada tujuan duniawi di sini, ya. Tujuan kita murni untuk belajar. Jadi waktu basuh telinga itu jangan luarnya saja, sampai ini jari-jari dimasukkan ke dalam. Ini ada jalur kan? Ada jalan. Ini dimasukkan juga jari-jarinya. Ini di belakang, digosok. Ini gosok belakang. Nah, ini masuk ke dalam. Maka saya bilang tadi, kalau orang betul wuduknya pasti bersih kupingnya. Nah, ini di belakang. Nah, ini dijalankan di depan. Nah, jadi kalau sehari itu minimal 5 kali kita jalankan pasti bersih lah. Kalau mandi nggak ada 5 kali kita sehari kan? Berapa kali kita mandi? Ada 5 kali sehari mandi? Nggak. Sekalipun itu udah hebat kali kan? Tinggal modal pakai parfum aja lah, ya kan? Padahal nggak mandi tapi wangi. Kenapa kok wangi? Dia belum mandi, ya gampang modalnya, tinggal pakai parfum aja. Jadi kalau wudu bisa 5 kali, jadi telinga bisa bersih kupingnya. Kemudian ada pendapat juga sebagian ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i, disunnahkan adalah membasuh raqabah, leher. Mana leher? Nah, ini. Jadi waktu kita cuci telinga, basuh telinga, jangan lupa juga leher. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i menyunnahkan kita menyapu leher. Jadi bukan dicuci, disapu. Kalau dicuci dia ada air, nanti basah baju. Tapi kalau disapu, cukup dengan tangan kita agak basah, datangkan ke leher, itu disapu namanya. Rambut juga begitu, disapu bukan dicuci. Kalau dicuci itu ada air yang mengalir. Tapi kalau disapu, enggak. Modalnya ada air di tangan, udah basah, udah bawakan. Itu sapu namanya. Jadi sunnah menyapu leher, bukan mencuci leher. Kalau mencuci leher ini basah bajunya. Tapi sunnahnya disapu. Pernah nggak selama ini kita sapu leher? Nggak. Nah, itu sunnah padahal. Nah, ya sunnah sampai ke belakang. Tapi kalau nggak ke belakang ya depan juga boleh. Leher kan depan belakang, kan raqabah kan? Nah, diputar. Ada doanya juga. Apa doanya? Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka. Merdekakanlah leherku dari api neraka. Itu udah doanya. Intinya, udah ada amin. Intinya banyak doa waktu berwudu. Dari pertama cuci tangan sampai sekarang kan doa kan. Nah, di samping kita beribadah ngambil wudu, ternyata di situ juga ada ibadah tambahan, yaitu doa. Doa juga ibadah. Jadi banyak doa yang diperdapatkan dalam kita berwudu. Bukan hanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kita yang tahu kan itu kan? Doa habis wudu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai seterusnya. Padahal dalam celah-celah wudu banyak juga diperdapatkan doa. Nanti usahain ditulis ya. Doa-doa itu nanti siapa tahu ada ibu-ibu yang mau menghafal nanti.
Atau kalau bisa Ustaz Rais, ini di print nanti dibagi kepada jamaah, ditempelkan di rumah. Di setiap kali berwudu dibacakan itu. Ya kan? Kalau kita suruh hafal ini, kita kasih hadiah pun tidak bisa terhafal lagi nih. Kasih hadiah, siapa yang bisa hafal apa hadiah? Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena memori menghafalnya udah habis. Nah, bukan lagi waktunya menghafal. Nanti ditulis, di print, kasih ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, tempel di rumah tempat yang biasanya berwudu. Setiap kali wudu tengok.